bagaimana cara kita untuk tetap kuat, apalagi menjalani yang namanya panggilan. Dan itu semakin dimurnikan sehingga ya sampai sekarang keluarga bisa dikatakan sudah mendukung. Tujuan para frater yang ada di sini untuk menjawab panggilan Tuhan itu apa? Apa yang kita rencanakan kan tidak seperti apa yang Tuhan rencanakan. Tertarik melayani umat. Bahwa melayani umat itu rasanya seperti bahagia sekali. Tuhan punya cara unik untuk memanggil kita masing-masing. Untuk saya sih masuk aja dulu. Ya jangan menyia-nyiakan waktu. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan saya atau kehidupan kita. Itu mungkin kalau misalnya kita lihat secara berbeda itu merupakan bentuk campur tangan Tuhan sebenarnya. Coba aja dulu. Nanti kalau ada anak-anak di rumah yang jadi imam, jangan dihalangi ya Bu. Halo Bapak Ibu dan teman-teman yang ada di rumah. Pada hari ini kami dari tim Konsos Paroki Katedral Padang telah kedatangan dua frater ganteng kita pada hari ini. Mungkin sebelumnya boleh nih kita kenalan dulu sama frater kita. Boleh dari frater dulu. Baik, nama saya baptis Andreas Didi Dores Salamanang. Salamanang itu merupakan marga, salah satu marga orang Mentawai. Ini saya marga Salamanang. Saya berasal dari paroki Santa Maria Assumpta Sikakap. Sekarang sudah menyelesaikan pendidikan calon imam diosesan dan saya memilih untuk menjadi calon imam diosesan Keuskupan Padang. Begitu kira-kira. Oke, berarti saya bisa panggil frater Andreas ya? Iya, bisa frater Andreas, bisa frater Andre. Oke. Biasanya teman-teman frater memanggil saya frater Andre. Frater Andre, oke siap. Saya panggilnya frater Andre juga, karena kan udah jadi teman ya. Oke, lanjut frater. Saya Frater Felix Kapitan Goran dari Flores Timur, tepatnya di Pulau Adonara. Sudah menyelesaikan kuliah kemarin di Jogja, hampir 9 tahun lah. Lalu sekarang bertugas di Kepulauan Mentawai di Paroki Saibi Muara, Santo Damian. Mungkin cuma itu. Oke. Kalau saya panggilnya frater Frater Felix. Ya. Oke, berarti frater Andre dan frater Felix. Oke, langsung saja kan kita kali ini kita bakal ngobrol santai nih, tapi terkait panggilan. Saya tuh langsung pengen kalau ngomong panggilan tuh langsung pengen tahu sih, kayak apa sih sebenarnya alasan frater-frater yang ada di sini tuh dapat panggilan untuk menjadi seorang imam. Siapa duluan? Saya. Dulu ketika masih SMP, saya tinggal di asrama. Lalu asrama kami itu berdekatan dengan seminari menengah. Lalu kadang tiap sore itu anak-anak seminari ini kan sering lewat di depan asrama kami. Untuk saya waktu itu kelihatan keren ketika mereka lewat dengan aura mereka itu ya. Lalu saya terkesan dengan cara melihat seperti itu. Lalu ketika kelas 3 muncul keinginan untuk melamar ke seminari. Jadi waktu itu awalnya coba-coba dengan satu teman. Lalu ketika kami melihat mereka lewat di depan kami komunikasi di antara kami, ya bro, ayo kita masuk seminari. Akhirnya buat lamaran, kami dua diterima. Dan dalam perjalanan teman saya ini keluar. Dan sampai sekarang saya masih bertahan. Memang awalnya hanya coba-coba, tetapi kemudian ketika berada di dalam seminari, ketika berada di dalam biara, motivasi itu semacam diperbaharui terus-menerus. Sehingga awalnya coba-coba, tapi dalam perjalanan waktu semakin dikuatkan dengan berbagai macam pengalaman hidup. Entah itu perjumpaan dengan teman-teman di dalam biara ataupun perjumpaan dengan umat, kegiatan-kegiatan bersama dengan umat di luar.
mungkin itu yang semakin menguatkan saya. Dari awalnya coba-coba, lalu sekarang semakin kuat. Oke, berarti seru sih dari ngelihat tadi di awalnya kayak ngelihat para seminari gitu kan datang dengan auranya yang Oke. Saya sekarang lanjut ke Frater Andre dulu. Kira-kira Frater Andre gimana? Kalau saya sih selama menempuh pendidikan juga pendidikan mempengaruhi latar belakang dan ketertarikan seseorang terhadap sesuatu, apalagi terkait pilihan hidup. Nah, saya sejak SD itu sudah masuk asrama, bahkan sampai selesai itu tetap di asrama. Jadi bertahun-tahun hidup dalam dan digodok di asrama. Nah, tapi muncul awal ketertarikan sih sebenarnya sangat minim ya. Memang kalau Tuhan memanggil itu penuh dengan misteri gitu. Jadi dia bisa membuat caranya sendiri untuk memanggil kita. Saya merasa tertarik masuk seminari itu diawali dengan rasa iri gitu loh. Rasa iri melihat anak-anak seminari ketika pulang kampung banyak yang berubah. Dulu yang tidak pernah tahu main bola, tidak pernah tahu menyanyikan not, tidak pintar main gitar. Dalam hal-hal skill mereka mampu. Di situ lahir atau muncul pertanyaan, anak-anak seminari ini makan apa sebenarnya di Siantar gitu. Jadi rasa penasaran. Saya ingin seperti mereka. Kalau mereka pulang kan biasanya mereka selalu menguasai di gereja, di lapangan. Jadi mereka punya skill tertentu. Muncul rasa penasaran dan ingin mencoba seperti apa hidup di seminari. Nah, ketika mereka pulang kami berkomunikasi, cerita-cerita. Nah, di situ muncul niat. Tidak ada rasa tertarik jadi imam. Hanya datang dan pergi ke seminari untuk mengembangkan bakat sebenarnya. Perjalanan panjang saya mencoba melaluinya itu, kemudian memutuskan untuk masuk seminari. Nah, saya masuk seminari. Ternyata di seminari apa yang saya lihat ketika kawan-kawan atau abang-abang kelas yang pulang liburan benar adanya. Di seminari kita itu dididik disiplin, mencoba menemukan talenta dan kemampuan kita. Jadi kita diajak untuk melihat diri apa bakat dan talenta sehingga bisa dimaksimalkan. Di seminari lah saya berusaha untuk belajar main gitar, belajar main keyboard, belajar untuk pintar menyanyikan not, membaca not, dan olah suara. Nah, ketika sampai tahap itu ternyata tidak muncul rasa puas akan hal itu. Artinya saya tidak merasa puas akan ketertarikan saya di awal. Disitulah yang disebut namanya pemurnian panggilan, pemurnian motivasi. Saya melihat saya bisa, artinya saya sudah bisa menguasai itu. Saya sudah bisa main gitar meskipun tidak seperti pemain-pemain gitar handal yang terkenal. Tapi setidaknya dari ketidaktahuan menjadi tahu itu saya sudah dapatkan. Di situ mungkin cara Tuhan memanggil. Dari 4 orang kami masuk calon imam Keuskupan Padang, sampai saat ini tinggal sendiri. Jadi sama seperti Frater Felix ya. Beberapa ada teman-teman angkatan tapi yang tersisanya sendiri. Begitulah. Oke, baiklah. Seru seperti ya kan. Dan tadi Frater bilang kalau di seminari juga kita tuh bisa mendapatkan, apalagi mengembangkan bakat-bakat yang terpendam. Malah sebenarnya kan kita nggak tahu nih, tapi setelah masuk seminari banyak sekali bakat-bakat yang muncul dalam diri kita. Nah, tadi di dalam seminari atau kayak kita mendapatkan sebuah panggilan, pastinya kan ada kayak beberapa pertentangan dan segala macam. Mungkin dalam pertentangan dari diri kita sendiri atau mungkin dari keluarga. Nah, mungkin dari Frater gimana, Frater? Pertentangan maksudnya ketika dalam menjalani pembinaan di seminari atau? Ya mungkin kayak gejolak batin apa? Contoh misalnya kayak gini, Frater, kayak tantangan. Ya kayak Frater kan pasti pernah muda nih ya. Iya. Ya apalagi sekarang kan masih muda nih.
mungkin pasti frater tuh mengenal yang namanya cinta. Pasti. Jadi gimana dulu frater kan? Dulu sebelum masuk jadi frater kan dulu aduh, mungkin frater dulu pernah pacaran atau gimana? Sekarang akhirnya memilih jalan untuk menjawab panggilan Tuhan. Memang ketertarikan terhadap lawan jenis itu umum ya dan normal. Justru dipertanyakan kalau tidak pernah merasakan tertarik terhadap lawan jenis. Nah itu salah satu bagian tantangan ketika masuk di seminari. Masuk seminari memang kita dituntut untuk dewasa, artinya tahu menempatkan diri. Kurang lebih 7 tahun 8 tahun gitu menjalani proses formatio pembinaan di seminari. Tentu godaan-godaan itu selalu muncul ketika kita pergi merasul, ketika pergi mengajar. Nah, kadang ketika kita diidolakan, nah ada rasa ketertarikan, ada muncul perasaan-perasaan seperti itu. Tetapi cara saya selama berusaha untuk meminimalisir rasa itu, saya terbuka kepada pembimbing rohani. Nah, ketika dibimbing, ketika jadwalnya bimbingan, atau ketika tidak sanggup kita untuk menyelesaikannya dengan sendiri, kita menemui di seminari itu ada namanya pembimbing rohani. Nah, segala permasalahan atau tantangan terkait dalam relasi dengan lawan jenis bisa kita utarakan. Jadi tidak bisa kita selesaikan sendiri. Kita harus terbuka, ataupun kita memilih teman-teman yang bisa kita ajak diskusi. Kemudian kalau misalnya tidak selesai, bisa kita konfirmasi atau ceritakan kepada pembimbing rohani. Begitu cara saya menempatkan diri menyelesaikan problem atau tantangan yang ada di dalam diri terkait ketika muncul rasa tertarik terhadap lawan jenis. Oke, terima kasih Frater Andre. Sekarang kita ke Frater Felix. Kalau dari saya, itu merupakan sebuah tantangan ya dalam sebuah panggilan. Memang berkaitan dengan itu, berkaitan dengan cinta atau sejenis itulah. Itu merupakan suatu hal kecil, maksudnya tantangan kecil dari sekian banyak tantangan yang ada dalam panggilan. Dalam arti saya di biara, dia kan Frater Andre ini Romo Projo. Maksudnya nanti akan menjadi imam Projo. Saya Romo biarawan seperti itu. Jadi kami lebih fokus ke dalam biara seperti itu ya. Jadi cara saya untuk mengatasi hal-hal seperti itu, di dalam biara kan dari pagi sampai malam ada berbagai macam aktivitas. Jadi mungkin itu salah satu cara untuk biar kami bisa menyalurkan perasaan-perasaan seperti itu. Contoh konkretnya misalnya ada kerja, ada olahraga bersama, ataupun misalnya kegiatan-kegiatan lainnya, doa dan sebagainya, makan bersama. Ini merupakan aktivitas-aktivitas dalam sebuah biara untuk kami bisa menyalurkan perasaan-perasaan seperti tadi muncul. Tetapi jauh lebih besar dari itu, misalnya tantangan-tantangan lain itu soal, kalau kami dalam biara ada 3 kaul sebenarnya: kemurnian, kemiskinan, dan ketaatan. Jadi tantangan yang lebih besar itu bagaimana saya bisa melepaskan kemelekatan saya kepada hal-hal yang bersifat duniawi atau hal-hal yang berbau kekuasaan atau otoritas. Itu minimal kami kikis ketika masih frater, dan semoga jadi Romo nanti sudah bisa mengatasi hal-hal seperti itu. Jadi mungkin itu sih kalau saya, lebih ke menyalurkan ke aktivitas-aktivitas yang ada dalam biara, lalu ya terbuka seperti Frater Andre bilang tadi. Mungkin Oke. Berarti ada lah ya kayak perasaan seperti itu. Tapi bagaimana cara kita untuk tetap kuat, apalagi menjalani yang namanya panggilan. Memang itu tidak mudah dan tidak bisa kita katakan bahwa itu akan selesai. Selalu ada dalam proses. Jadi itu selalu kita anggap sebagai seperti yang dikatakan Yesus, salib. Jadi salib itu harus dinikmati karena sudah pilihan. Siap Frater.
Oke, kalau boleh tahu Frater, kira-kira dari sisi keluarga gimana Frater? Awalnya langsung setuju atau sempat ada gimana ya? Kalau saya ya dari awal memang pro dan kontra. Ada yang setuju, ada juga yang tidak. Memang itu tidak mudah, tetapi terus diolah. Saya pun heran di awal itu saya tidak bercita-cita memang ingin jadi pastornya. Saya hanya datang ke seminari, mencuri ilmu, membenah diri supaya lebih berkembang sebenarnya. Tapi mungkin itu cara Tuhan. Itu kan makanya saya bilang cara Tuhan memanggil itu unik. Mungkin itu cara Tuhan ketika saya sampai di seminari, saya tidak puas dengan apa yang saya dapatkan, direfleksikan kembali. Oh rupanya sampai juga selesai pembinaan jadi dalam keluarga itu pro dan kontra, ada yang tidak suka, ada yang juga mendukung. Jadi kita buat pro dan kontra itu sebagai pengalaman untuk menguatkan dan melihat diri apakah saya benar serius menjalani. Itu yang terus kami olah di dalam seminari. Kami tuangkan dalam bentuk refleksi, kadang cerita, dan itu semakin dimurnikan sehingga ya sampai sekarang keluarga bisa dikatakan sudah mendukung dan akhirnya ya menyemangati, ikut bahagia dengan pilihan yang kita ambil. Itu mungkin dari saya. Oke, berarti dulu sempat ada pro kontra juga ya awalnya. Tapi akhirnya seiring berjalan waktu, mungkin akhirnya keluarga mendukung. Menyerah mungkin. Oke. Ini yang kita lawan mungkin maksud dari Tuhan, jadi angkat tangan mereka. Oke, siap. Dari Frater Felix gimana? Kalau dari saya tidak ada yang melarang seperti itu ya. Dalam arti di Flores kan 99 Katolik di sana, sehingga memilih jalan untuk menjadi Romo sangat didukung di sana. Sehingga untuk saya tidak ada yang menjadi beban dari keluarga. Memang ada yang Muslim juga, tapi mereka juga sangat mendukung untuk memilih jalan seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Terkait mungkin kalau ngomongin tantangan sebenarnya selain kayak ngomongin tentang cinta, ngomongin tentang keluarga, sebenarnya masih banyak lah tantangan-tantangan lain. Sebelumnya saya juga pengen tahu sebenarnya tujuan para frater yang ada di sini untuk menjawab panggilan Tuhan itu apa? Tujuannya? Ya. Memang dalam berjalannya waktu kita justru dimengerti kalau kita menjalani panggilan itu dengan baik gitu loh, tulus. Artinya ketika dalam masa-masa pembinaan kita akan menemukan apa sebenarnya maksud Tuhan memanggil. Saya masuk seminari seperti yang saya katakan tadi, awal ketertarikan itu karena ingin mengembangkan bakat. Tetapi apa yang kita rencanakan kan tidak seperti apa yang Tuhan rencanakan. Nah, saya ingin menjadi imam karena saya tertarik melayani umat. Melihat pribadi imam itu sepertinya lepas bebas ya. Artinya kalau dilihat sakitnya mungkin lebih banyak jadi imam. Betul. Iya, lebih banyak pahitnya sebenarnya kalau melihat dari segi itu. Kadang tidak disukai, entah inilah, entah itu, banyak tuntutan-tuntutan yang harus dipenuhi. Tapi saya melihat ada sesuatu, mungkin karena itu memang pilihan yang akhirnya menjadi pilihan, bahwa melayani umat itu rasanya seperti bahagia sekali. Artinya kita bebas untuk mengekspresikan diri kita semaksimal mungkin tanpa ada orang yang menuntut gitu loh. Jadi kita mengekspresikan diri kita sesuai bakat dan kemampuan kita, kapasitas kita, tanpa ada ikatan-ikatan lain, lepas bebas. Tidak ada yang mengekang sana sini, asalkan kita tetap di jalur yang aman gitu, di jalur yang baik. Mungkin itu. Karena saya juga tertarik melayani umat dan mengapa saya ambil Keuskupan Padang, karena saya merasa diri bagian dari Keuskupan Padang.
Berarti adanya ketertarikan dalam melayani umat dan juga kebahagiaan dalam melayani umat. Oke. Ada rasa bahagia ketika melayani umat, mengunjungi umat, apalagi kita mengunjungi umat-umat yang ada di stasi. Nah, ketika melihat kerinduan mereka menanti kita, di situ ada rasa bahagia tersendiri, rasa bahwa kehadiran kita itu mereka umpamakan seperti menanti Kristus, apalagi stasi-stasi yang jarang dikunjungi oleh umat. Nah, kita di situ saya tersadar bahwa rupanya umat sangat membutuhkan. Oke. Dari Frater Felix. Dari saya, awalnya memang ingin pakai jubah, ketertarikan awal dari saya ya. Lalu kemudian ketika sudah pakai jubah, lalu sebenarnya pertanyaan yang muncul mau apa lagi, karena kan jubah sudah saya pakai sebenarnya. Nah dari situ baru seperti tadi saya bilang juga dimurnikan motivasi itu ya. Memang kegiatan-kegiatan yang ada di kami di biara yang membuat saya lebih merasa tertarik itu soal ketika ada kegiatan-kegiatan misalnya kunjungan ya, seperti tadi Frater Andre bilang namanya kegiatan live in, itu kita tinggal bersama dengan umat. Ada yang misalnya 2 minggu atau ada yang sebulan, bahkan sampai lintas agama ya, kadang di pesantren atau kadang di umat Buddha atau ada di Hindu dan sebagainya. Nah pengalaman-pengalaman seperti ini untuk saya unik karena tidak semua anak muda yang berada di luar mungkin bisa merasakan seperti yang kami rasakan. Ataupun hal-hal unik yang lainnya itu seperti misalnya malam minggu, orang di luar kan mungkin pacaran, menghabiskan waktu senang-senang seperti itu ya. Kalau kami di dalam ya minimal mungkin doa atau nonton bersama atau membaca sesuatu, intinya di dalam tidak seperti anak-anak muda pada umumnya. Dan saya rasa ini satu hal yang unik tapi keren gitu, berani melawan. Untuk saya untuk bisa menilai hal seperti ini, berani melawan sebuah tantangan itu keren untuk saya. Nah ini yang membuat saya merasa tertarik. Dari awalnya hanya ingin memakai jubah, tetapi kemudian muncul pertanyaan, jubah sudah saya dapatkan, sudah saya pakai, lalu apa setelahnya? Nah, seperti tadi Frater Andre bilang juga ya, tidak ada pilihan lain selain yang memberikan hati, memberikan diri untuk umat yang akan kami layani ke depan. Memang banyak juga hal-hal yang bersifat sulit seperti itu ya, tapi ketika semuanya diserahkan kepada Tuhan ya semuanya akan terasa bahagia. Oke, luar biasa sekali. Pokoknya berarti itu Frater juga ada rasa untuk mau melayani umat Ya. dan walaupun sulit berarti ya itu semuanya diserahkan kepada Tuhan. Oke Frater, saya tuh kepo nih, pengen tahu sebenarnya kan Frater dari Projo, Frater dari Biara SSCC. Biara SSCC. Nah, mungkin kira-kira dari Projo seperti apa, Biara SSCC ini seperti apa? Dari saya, Biara SSCC ini awalnya berdiri di Prancis tahun 1800-an, 1800-an. Ketika waktu itu masih revolusi Prancis di sana ya. Lalu muncul biara ini. Memang spiritualitas yang khas dalam SSCC itu adorasi dan juga semangat kekeluargaan. Jadi saya merasakan itu dalam arti misalnya saja di Indonesia, banyak dari kami yang berasal dari hampir berbagai macam tempat di Indonesia, tetapi ketika sudah masuk ke SSCC semua merasakan spirit yang tadi, spirit kekeluargaan, merasa satu keluarga lah seperti itu. Selain itu adorasi juga menjadi kekuatan kami karena dulu ketika berdirinya kongregasi ini, spirit adorasi ini yang semacam menjadi dasar dalam SSCC untuk terus berkarya melayani umat lah di seluruh dunia seperti itu. Nah jadi SSCC sendiri hampir sudah tersebar di berbagai macam negara. Lalu kalau di Indonesia itu sudah pusatnya di Batam, lalu misal tahun pertamanya itu di Bandung, tahun keduanya di Batam, lalu kuliahnya di Jogja. Memang melayani beberapa paroki di Indonesia, di Tangerang, di Batam, di
Jogja itu rumah perkuliahan, di Bandung juga ada. Lalu di sini di Kepulauan Mentawai itu di Saibi, Santo Damian. Satu lagi di Medan kalau tidak salah. Ya, mungkin sekitar itu. Oke, Frater. Dari Frater Andre. Kalau imam diosesannya, diosesan sih persisnya, keuskupan. Karena seringkali PR itu dilesetkan projo, sebenarnya bukan projo, Kristen. Jadi imam. Jadi kami itu dipanggil dan dibina, dibimbing, dibentuk untuk menjadi imam. Nah, ketika jadi imam akan berkarya di sebuah keuskupan. Makanya ketika di seminari menengah sebelum masuk tahun orientasi rohani, kita disuruh memilih. Pendidikannya di seminari menengah itu bebas ya. Di seminari menengah lah kita misalnya dibentuk dan diarahkan ke depannya itu kita mau jadi apa. Nah, kebetulan saya memilih untuk menjadi imam diosesan dan memilih keuskupan Padang. Pembinaannya kalau di seminari tinggi itu di Siantara, itu khusus Regio Sumatera. Jadi 6 keuskupan calon imam diosesan itu proses pembinaannya itu di Siantara, di Sinaksa. Kita masuk misalnya kalau mau masuk projo, awalnya kita kalau misalnya tamat SMP kita masuk seminari 4 tahun. Tetapi kalau misalnya tamat SMA kita masuk retorika. Setelah retorika kita akan memilih keuskupan apa. Nah, kemudian kita masuk ke TOR namanya. TOR itu tahun orientasi rohani. Setelah masuk tahun orientasi rohani, kita akan kuliah di STFT, Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi. Nah, kami di sana itu selama kurang lebih 6 tahun pendidikannya. 6 tahun, 4 tahun S1, kemudian pos S1. Kalau istilah sekarang dikenal S2. Nah, setelah itu kalau misalnya lulus S1, kita akan dikembalikan ke keuskupan untuk menjalani masa TOP, tahun orientasi pastoral. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, tergantung para pembimbing melihat kematangan kita. Nah, kemudian kembali mengambil teologi. Mungkin itu secara singkat perkenalan tentang pendidikan calon-calon imam. Gitu ya. Mungkin itu saja. Oke, Frater. Oke. Nah, ini nih terakhir nih, Frater. Saya nih yakin dan percaya bahwa penonton kita nanti yang anak-anak muda, beberapa pasti sebenarnya ada kayak ketertarikan untuk menjadi seorang imam. Nah, kira-kira motivasi yang bisa Frater berikan untuk anak-anak muda yang lagi nonton ini kira-kira seperti apa nih, Frater? Biar semakin semangat lagi untuk menjawab panggilan Tuhan. Kalau dari saya ya, saya boleh mengatakan seperti ini. Tuhan punya cara unik untuk memanggil kita masing-masing. Seperti saya tadi awalnya coba-coba, lalu memberi keputusan untuk masuk dan diproses di dalam. Saya rasa coba-coba ini juga mungkin perlu ya. Kalau misalnya punya keinginan, sedikit keinginan dalam diri untuk tertarik masuk ke dalam biarawan atau menjadi biarawati ataupun Romo Projo, berani untuk mengambil keputusan untuk masuk. Nanti di dalam akan dibina seperti apa, itu nanti untuk saya sih masuk aja dulu. Nanti di dalam pasti ada romo-romo yang membimbing kita di dalam, punya cara masing-masing untuk mendidik dan membina kita di dalam. Lalu yang kedua, mungkin soal ya jangan menyia-nyiakan waktu. Saya rasa waktu itu sebuah rahmat atau pemberian dari Tuhan, dan kalaupun itu dilihat dalam konteks dilihat secara rohani, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan saya atau kehidupan kita itu mungkin kalau misalnya kita lihat secara berbeda itu merupakan bentuk campur tangan Tuhan sebenarnya. Nah, untuk menjawab atau untuk merespons bentuk campur tangan Tuhan itu, ya untuk saya
saya memilih jalan ini menjadi seorang frater dan kemudian nanti ditabiskan. Mungkin juga baik juga untuk teman-teman yang muda berani melihat sebuah pengalaman sebagai sebuah berkat dari Tuhan lah, seperti itu, sehingga mungkin dengan cara seperti ini lebih memupuk sedikit demi sedikit panggilan dalam diri untuk ya pada akhirnya berani untuk menjawab panggilan Tuhan itu sendiri. Mungkin dari saya itu dulu. Oke, siap. Terima kasih Frater. Dari Frater Andre. Baik, untuk orang muda ya, di awal saya mengatakan begini, Tuhan itu memanggil kita dengan cara yang unik. Kenapa demikian? Berdasarkan pengalaman angkatan saya, bahkan sudah ada yang S1, selesai S1 di luar, sudah mapan dari segi ekonomi, tiba-tiba jadi frater. Banyak angkatan saya seperti itu. Jadi jangan pernah menutup diri untuk jadi imam. Seperti yang bilang mungkin Frater Felix ya, coba aja dulu. Kalau ada ketertarikan, kalau ada kemauan, dicoba dulu. Karena belum tentu orang-orang yang awalnya serius, kalem, kudus, jadi imam. Makanya saya bilang panggilan itu unik. Banyak cara Tuhan membentuk kita, memanggil kita. Jadi untuk orang muda, mari jadi imam. Karena kita lihatlah imam-imam kita kan sudah mulai banyak yang tua. Betul. Kita bisa rasakan di paroki tidak ada perayaan Ekaristi toh. Bisa kita rasakan bagaimana kalau misalnya imam pergi semua. Aduh. Tidak ada imam yang melayani kita, maka persembahkanlah diri, jangan takut mempersembahkan diri untuk Tuhan, melayani umat, melayani gereja. Karena menjadi imam itu bahagia pilihan. Bahagia, sangat bahagia. Mungkin itu yang saya katakan terkait itu. Ketika saya kunjungan ke stasi-stasi, saya selalu memberikan motivasi dan sebuah pertanyaan. Kan banyak nih umat-umat mengatakan, Frater selamat ya, harus tetap semangat, harus jadi imam. Saya balikkan, nanti kalau ada anak-anak di rumah yang jadi imam, jangan dihalangi ya Bu. Artinya hal-hal seperti itu harus kita ungkapkan supaya orang-orang tua juga jangan menghalangi anaknya untuk jadi imam. Karena banyak kenyataannya, apalagi tawaran-tawaran dunia yang semakin nikmat membuat orang sangat tidak tertarik jadi imam. Jadi kalau misalnya kami lah misalnya, atau pastor-pastor kita yang sekarang ini sudah tua semua nggak bisa melayani, coba siapa yang melayani kita di dalam gereja? Begitulah kira-kiranya. Oke, terima kasih Frater. Oke, jadi teman-teman anak-anak muda yang ada di rumah, kalau misalnya ada ketertarikan untuk menjadi seorang imam, seperti yang Frater sampaikan, coba aja dulu. Coba aja dulu. Ya. Dan juga buat orang tua, apabila anaknya nih mau untuk menjawab panggilan Tuhan, biarkan mereka menjawab panggilan Tuhan. Oke, jujur Frater, hari ini saya banyak sekali mendapatkan pengetahuan baru juga, informasi-informasi baru juga terkait panggilan, dari sisi pengalaman, dari sisi kayak proses yang dialami ya. Dan saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaan Frater di sini yang telah memberikan informasi, yang telah memberikan pengetahuan juga, dan juga motivasi nih buat teman-teman yang ada di rumah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Frater Andre dan juga Frater Felix. Sama-sama. Oke, baiklah Bapak Ibu dan teman-teman yang ada di rumah, sekian perbincangan kita pada hari ini. Terakhir saya mau mengingatkan untuk tetap stay safe dan juga melakukan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Akhir kata, saya Rizky Ghazali, sekian dan terima kasih.